Tahun 2021 kita disambut oleh erupsi Gunung Merapi. Ya, Merapi kembali menunjukkan bahwa dia adalah salah satu gunung api paling aktif di muka bumi ini. Ada yang berteori Merapi memang punya siklus erupsi, dan ini adalah hal yang biasa. Sebagian penduduk sekitar Merapi pun menganggap erupsi ini bukan sebagai sebuah bencana. Mereka menyebut Merapi lagi tui gawe. Merapi sedang hajatan. Entah apa maksudnya. Merapi memang punya banyak cerita misteri. Dari kaki gunung sampai puncaknya menyimpan banyak kisah-kisah misterius. Pasar Bubrah misalnya, tanah lapang tepat sebelum puncak Merapi. Pos pendakian terakhir Merapi. Kalian yang pernah muncak di Merapi pasti tahu. Kenapa namanya Pasar Bubrah? Apa di situ dulunya ada sebuah pasar yang kemudian hancur oleh erupsi? Tapi jika memang itu pasar apa yang berdiri hanya berjarak sekitar 300 meter dari puncak Gunung Merapi? Selamat datang di Persami, perkemahan Selasa Misteri. Persami bukan jurnalisme data, Persami bukan jurnalisme investigasi. Persami adalah jurnalisme yang bukan-bukan. Hai, aku adalah mahasiswa semester 5 di sebuah perguruan tinggi negeri di Yogyakarta. Aku ingin cerita satu pengalaman mistis yang aku alami bersama temanku saat mendaki Merapi. Sejak semester 1, aku memang sudah aktif di Mapala, organisasi mahasiswa pecinta alam. Salah satu agendanya ya naik gunung atau muncak. Jujur sih, aku memang paling suka muncak ketimbang arum jeram, panjat tebing, telusur gua, atau aktivitas outdoor lainnya. Entah kenapa, aku merasa puas jika bisa menaklukkan puncak-puncak tertinggi di Pulau Jawa. Kali ini aku dan temanku memilih muncak di Gunung Merapi. Sebenarnya, aku udah beberapa kali melakukan pendakian Gunung Merapi, tapi pendakian kali ini beda. Pendakian kali ini kami tempuh pada malam menjelang tahun baru. Ini tradisi muncak yang asik, karena kami pengen bisa menikmati sunrise pertama di tahun yang baru. Saat itu aku bersama 3 teman lainnya. Kami memulai pendakian sekitar pukul 8 malam. Tujuan kami adalah Pasar Bubrah, pos pendakian terakhir yang menjadi tempat camping kami. Kami memulainya dari gerbang pendakian Selo. Awalnya perjalanan terasa lancar. Meski gelap, kami membawa penerangan yang cukup. Dan kami juga gak terburu-buru saat itu. Pos pertama terlewati. Udara mulai terasa dingin. Untungnya jaket kami lumayan tebal, kayak jaket musim dingin gitulah. Malam semakin larut. Pos kedua terlewati. Dan di area sekitar itu vegetasi mulai minim. Jalanan mulai didominasi oleh tanah gersang dan berpasir. Temperatur udara juga mulai semakin menusuk ke tulang. Akhirnya, jelang tengah malam, kami sampai di pos Pasar Bubrah, di ketinggian 2.600 meter di atas permukaan laut. Pendaki lain juga ada saat itu, tapi bisa dihitung dengan jari. Beberapa sudah ada yang mendirikan tenda. Kami yang baru sampai, lalu bergegas mendirikan tenda. Namun di tengah proses itu, kami dikagetkan dengan teriakan, "Selamat Tahun Baru!" dari pendaki lainnya. Kami lega dan bersyukur. Misi kami akhirnya tercapai. Jam menunjukkan pukul 1:30 pagi. Semua pendaki termasuk kami sudah beristirahat di tenda. Aku pun sudah terbungkus selimut. Tapi gak tahu kenapa, aku gak bisa tertidur. Tiba-tiba, sayup-sayup terdengar suara orang di luar tenda. Suara itu seperti gak jauh dari kawasan camping. Sekitar 100 atau 200 meter lah. Pikirku, pendaki-pendaki lain yang sedang ngobrol. Tapi ini gak kayak 2 atau 3 orang yang lagi ngobrol. Ini ramai banget asli. Kedengarannya ramai seperti di pasar.
Ada yang terdengar lagi ngobrol, ada yang kayak lagi transaksi, ada yang kayak lagi tawar-menawar. Kadang samar, kadang terdengar jelas. Fix, ini pasar. Tapi kita kan lagi di puncak gunung. Jam segini pula. Aku bangunin temanku. Dia awalnya marah. Tapi setelah aku tanya, apa dia juga dengar apa yang aku dengar? Dia langsung diam. Lalu terdengar lagi suara keramaian orang di luar tenda. Kali ini lebih jelas. Temanku memandangku dengan tatapan yang seolah berkata, "Ya, aku juga mendengar hal yang sama." Berangsur suara itu hilang. Suasana kembali hening. Saat kami mulai kembali tenang, sekitar 10 menit kemudian, suara keramaian muncul lagi. Dan sekarang bercampur dengan suara gamelan Jawa. Mampus. Kami akhirnya memberanikan diri untuk membuka tenda. Pelan-pelan. Kami arahkan senter ke sumber suara. Dan gak ada apa-apa. Hanya padang gersang yang penuh bebatuan. Lalu sebenarnya apa itu Pasar Bubrah? Seperti tadi yang udah saya bilang, Pasar Bubrah adalah sebutan pos tertinggi di Gunung Merapi. Jaraknya hanya sekitar 300 meter dari puncak gunung. Medannya berupa lembah yang luas. Dulunya adalah kawah Merapi tua. Kemudian menjadi dasar kubah lava yang terbentuk akibat proses vulkanik. Isinya cuma hamparan pasir dan batu. Tapi karena datar, tempat ini sering dipakai camping untuk para pendaki. Dan di balik kondisi faktualnya, Pasar Bubrah juga penuh dengan cerita-cerita mistis. Bagi kalian para pendaki yang sudah pernah muncak di Merapi, pasti pernah mendengar cerita-cerita misteri tentang seputar Pasar Bubrah. Cerita tentang para pendaki yang merasakan pengalaman aneh saat sedang berada di Pasar Bubrah. Ya seperti tadi, seorang pendaki mendengar suara keramaian orang yang layaknya sedang bertransaksi. Persis seperti pasar beneran. Gimana mungkin ada sebuah pasar di puncak gunung? Dini hari pula. Ada cerita lain tentang pendaki yang pernah linglung sesampainya di Pasar Bubrah. Dia mendadak blank selama sekitar 15 menit. Dan saat sadar, mereka baru bercerita bahwa ia merasa seperti di dalam sebuah pasar. Ia melihat banyak orang yang berlalu lalang. Dan sempat minta minum karena dia haus. Dan tidak ada sama sekali yang mengubrisnya. Semua orang yang dilihatnya, diam membisu. Gak cuma pendaki lokal yang merasakan hawa mistis dari Pasar Bubrah ini. Pengalaman serupa juga dialami oleh seorang bule, Rima namanya, asal Rusia. Pada tahun 2013 yang lalu, ceritanya beredar sangat luas. Rima mendaki Merapi untuk pertama kalinya, tapi ia ngotot mendaki sendirian. Ia kelewat PD, dan sesampainya di Pasar Bubrah, sekitar jam 1 malam, ia kebingungan. Ia linglung lalu memutuskan untuk turun. Tapi saking linglungnya, bukan turun, tapi ia malah naik menuju puncak. Setelah sadar, barulah ia turun sampai ke daerah Balirante. Dan menurut pengakuannya, di Pasar Bubrah ia sempat jatuh di lubang sedalam 5 meter. Cerita serupa juga banyak beredar di media massa. Intinya, makhluk penunggu Pasar Bubrah memang suka menyesatkan atau melinglungkan mendaki. Misalnya ada yang mengaku saat ia sedang camping, lalu keluar tenda, dan melihat ada banyak warung yang berjualan makanan. Ya karena memang dia lapar, ia pun membeli pisang ke salah satu pedagang. Dia gak sadar kalau dirinya sedang ada di puncak gunung dan warung-warung itu cuma imajinya saja. Bagi yang percaya dengan mitos Pasar Bubrah,
mereka akan menunjukkan batu-batu besar yang berserakan di Pasar Bubrah. Menurut mereka, bebatuan itu adalah warung, lengkap dengan meja dan kursi untuk para makhluk halus penunggu Merapi. Disitulah mereka berkumpul, bertransaksi, sampai kadang disaksikan langsung oleh para pendaki. Ingat Mbah Marijan? Beliau adalah juru kunci Gunung Merapi. Beliau terkenal usai kejadian meletusnya Gunung Merapi pada tahun 2006, dan sayangnya ia meninggal pada tahun 2010 ketika Merapi kembali meletus. Tempat tinggalnya terkena gulungan awan panas. Mbah Marijan pun mengakui bahwa ada hawa mistis di Pasar Bubrah. Ia menyebutkan Pasar Bubrah adalah lokasi sebuah kerajaan gaib. Mungkin ini penjelasannya. Ada satu sumber memberikan saran, jika di Pasar Bubrah kamu mendengar keramaian pasar, maka lemparlah koin ke tanah. Lalu ambil kerikil dan simpan di saku. Persis seperti kita sedang melakukan transaksi. Jika kamu melakukannya, mungkin kamu tidak akan diganggu. Inti dari semua ini adalah permasalahan etika. Ya, setiap pendaki Merapi disarankan untuk menghindari hal-hal yang buruk. Mereka harus menjaga perilaku, kata-kata, bahkan pikiran. Contohnya, jangan berpikiran jorok atau mesum atau malah melakukannya di sana. Jangan berkata-kata kasar, jangan buang air sembarangan. Ini adalah bentuk penghormatan kepada makhluk lain yang sudah lama menetap di Merapi. Mau nekat? Ya jangan salahkan siapapun kalau nanti kamu secara nggak sadar sudah berada di pinggir kawah puncak Merapi, atau bahkan sudah dibawa ke dimensi lain dan gak bisa balik di dunia ini. Saya Rifa dan rekan saya Yantina bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri.